Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Fatunisa di channel YouTube aku Saskia Fatunisa episode tutorial and tips. Setelah tadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana memperbaiki hati yang terluka, kali ini saya akan melakukan teknik bagaimana cara melatih kesabaran sebagai penggemar idola. Sebenarnya kita sebagai penggemar idola harus tahu bahwa idola itu memang merupakan seseorang yang paling mudah dikagumi oleh orang yang mengaku sebagai penggemar atau peminat. Dalam bahasa Melayu istilahnya itu bisa sebagai seorang penyanyi, aktor dan aktris, presenter, terus koki, guru, walaupun seorang chef dan sebagainya, itu berasal dari negara masing-masing. Akan tetapi sadar atau tidak, jika kita tidak mengamalkan kesabarannya, kita akan merasa cenderung khawatir nih, tegang nih, merasa khawatir. Nah, terutama bagi kita sebagai penyandang autistik, cara-cara untuk melatih kesabaran sebagai seorang penggemar idola adalah pertama, kenali pasti ya. Yang harus diutamakan itu adalah kenali dulu idola dulu lewat sumber dari internet seperti Wikipedia atau artikel lain, atau bisa berbicara dengan orang yang sudah pernah mengidolakannya sejak lama, baik itu yang punya poster ataupun majalah yang dulu-dulu idola dilamakan. Jadi supaya tahu apa kelebihan kekurangannya dan terapkan pengetahuan tentang biografi idolanya masing-masing supaya kita tahu mengenalnya, mengenal pasti bagaimana sih kehidupan idola mereka dari awal. Kemudian yang kedua adalah follow sosial medianya. Sebenarnya kita bebas memilih sosial media, cuman yang harus hati-hati itu adalah kita nggak boleh salah membuat sosmed itu menjadi bahan berbahaya untuk membicarakan para artis, seperti bahan untuk gibah lah. Gunakanlah itu kata-kata dan komen-komen yang baik untuk melatih kesabarannya agar seperti pujian yang baik, kata-kata yang halus dan lembut, jangan bicara kasar-kasar ya. Terutama kata-kata dan bahasa gaul yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan sosial media, takut nanti sosial media kita akan dipospon oleh pemilik akunnya. Terutama sebenarnya banyak idola yang tidak sengaja memposting yang nggak benar itu karena akhirnya dihapus, sehingga memutuskan untuk nggak mau bikin lagi, akhirnya membuat mereka sadar. Seperti contoh, saya pernah mengalami musibah sosial media saya ya, seperti YouTube kan dihapus karena saya mengamen online, tapi setelah saya membaca ini akhirnya saya sadar bahwa mencuri itu tuh juga melanggar hak cipta, dan akhirnya saya bikin video dengan saya sendiri seperti ini nih, supaya akun kita tuh tidak mudah dihapus atau tercopyright. Misalnya contoh lainnya, kalau misalkan mengupload video sendiri tapi ada musiknya, ada copyright, itu kadang-kadang suka hak cipta, makanya selalu dihapus dan buat lagi yang baru yang sama tanpa ada sesuatu yang bisa melanggar hak cipta. Terus yang ketiga adalah tidak usah terlalu obsesi ya. Jadi sikap penggemar idola tuh nggak boleh terlalu terobsesi dengan idola kita yang sukai. Misalnya kita berada di luar kesadaran kita ya, seperti teriak-teriak, terus nyoraki dengan suara keras-keras ya, terus nyanyi sendiri ya tanpa kita sadari. Itu bisa kedatangan kontrol kita seperti bicara sendiri, yang bisa berujung ke skizofrenia ya, yang istilah lain ketika bicara sendiri terlalu berlebihan. Jadi jangan terlalu berpikir obsesi. Jangan lupakan juga, selain kita mengidolakan yang kita sukai, jangan lupa juga idola kita Nabi Muhammad SAW juga sangat penting, karena kan sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing ya, supaya nanti kita bisa ingat apa rohani kita yang harus kita lakukan ya. Kemudian yang keempat, cara melatih kesabarannya adalah selalu berdoa dulu sebelum misalnya ini. Sebenarnya dalam suatu anugerah ya, biasa kan ada awarding tuh dalam setiap tahunnya, cuman karena situasi lagi covid, penyelenggaraan awarding itu dilakukan waktunya terbatas. Jadi kita sebagai penggemar idola yang nonton dari rumah itu harus selalu berdoa dan beribadah dulu sebelum agar mengidolakan idola kita tuh bisa mendapatkan anugerah masing-masing di bidang, kebanyakan di bidang seni musik, teater, tari dan seni rupa ya. Jadi supaya maksudnya kita banyak berdoa loh, baca Al-Fatihah, semoga bisa tetap sukses ya. Dan yang terakhir, cara melatih kesabaran sebagai penggemar idola adalah misalnya ketika masalah, kita harus menerima dengan lapang dada dan ikhlas, tetap memberikan respon yang positif dan simpatik ketika ada masalah, ataupun mengundurkan diri dengan alasan apapun. Terus kemudian kalau yang melatih kesabaran yang ini nih, yang bentuk kesabaran dari diri kita sendiri sebagai penggemar idola itu harus betul-betul selalu membaca artikel berita, bukan hanya dari koran atau majalah,
atau tabloid, tapi juga dari sumber internet seperti beberapa kebanyakan artikel berita dan di seluruh dunia juga begitu, mulai dari Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Itu harus dibaca supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Tapi bukan hanya itu, baca Al-Quran juga penting juga agar nanti pada saat kita mendoakan nanti tuh sebenarnya Al-Quran ini juga merupakan terapi untuk melatih kesabaran kita untuk dalam melakukan sesuatu, termasuk mengidolakan seseorang, ya. Jadi pikiran kita itu harus berfokus menyimbangi antara membaca Al-Quran dengan membaca artikel berita-berita yang idola tentang idola masing-masing. Oke, itu satu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa segera satu komen, like, dan subscribe channel bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.